Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video yang awal. Materi yang keempat, jelaskan tentang teknik-teknik molekuler yang sering didapatkan dalam pemeriksaan mikrobiologi atau sampel mikrobiologi. Teknik molekuler yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR. PCR adalah teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA spesifik secara in vitro, memungkinkan deteksi patogen dengan sensitivitas tinggi. Misalnya, metode PCR RFLP telah berhasil digunakan untuk mendeteksi jamur dermatofit seperti Microsporum canis dan Trichopsy. Yang kedua, real-time PCR atau RT-PCR. RT-PCR atau PCR kuantitatif memungkinkan deteksi dan kuantifikasi DNA target secara real-time selama proses amplifikasi. Teknik ini telah diterapkan dalam pengembangan protokol deteksi Staphylococcus aureus berbasis molekuler menggunakan Genora sebagai target. Yang ketiga, PCR hibridisasi. PCR hibridisasi menggabungkan teknik PCR dengan hibridisasi DNA untuk meningkatkan spesifisitas deteksi. Setelah amplifikasi, produk PCR dikenali oleh probe spesifik melalui proses hibridisasi, memungkinkan identifikasi patogen atau gen tertentu dengan akurasi tinggi. 4. Sequencing DNA. Sequencing DNA adalah proses penentuan urutan nukleotida dalam molekul DNA, penting untuk mengidentifikasi mutasi dan memahami hubungan filogenetik. Perkembangan teknologi sequencing generasi berikutnya telah memungkinkan analisis genom dengan throughput tinggi. Yang kelima, cloning ekspresi. Cloning ekspresi melibatkan penggabungan gen target ke dalam vektor ekspresi untuk produksi protein dalam sel inang. Teknik ini berguna untuk studi fungsi protein dan produksi protein rekombinan. Yang terakhir, elektroforesis gel. Elektroforesis gel adalah teknik yang memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya, menggunakan medan listrik dalam matriks gel. Teknik ini memungkinkan analisis ukuran DNA kemurnian molekul tersebut serta digunakan untuk memverifikasi hasil amplifikasi PCR. Materi yang terakhir, apa itu cDNA, peran dan proses pembuatannya. cDNA atau komplementer DNA adalah bentuk DNA sintetik yang dibuat dengan cara mensintesis salinan DNA dari mRNA atau messenger RNA. cDNA digunakan dalam berbagai aplikasi biologi molekuler untuk mempelajari ekspresi gen, analisis transkripsi, dan identifikasi gen-gen yang aktif dalam sel. Proses pembuatan cDNA dikenal dengan istilah reverse transcription dan melibatkan langkah-langkah yang memungkinkan pengubahan RNA menjadi DNA. A. Peran cDNA dalam biologi molekuler. cDNA memainkan peran penting dalam penelitian ekspresi gen. Meskipun DNA genomik mengandung seluruh informasi genetik suatu organisme, cDNA hanya mencerminkan gen-gen yang sedang diekspresikan pada waktu tertentu, karena hanya mRNA yang diproduksi dari gen-gen yang aktif. Oleh karena itu, cDNA dapat digunakan untuk menganalisis ekspresi gen, memahami jalur regulasi genetik, serta memproduksi protein yang berasal dari gen yang aktif dalam sel. Beberapa aplikasi penting cDNA antara lain, yang pertama, analisis ekspresi gen. cDNA digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi gen di berbagai kondisi atau jenis sel. Yang kedua, cloning gen. cDNA dapat dikloning ke dalam vektor untuk memproduksi protein rekombinan. Yang ketiga, pemetaan genetik.
cDNA dapat digunakan untuk menentukan gen-gen yang terlibat di dalam penyakit atau respon terhadap perawatan. B. Proses pembuatan cDNA. Proses pembuatan cDNA dimulai dengan isolasi mRNA dari sel atau jaringan yang ingin dianalisis. Setelah itu, langkah-langkah berikut ini dilakukan untuk menghasilkan cDNA. 1. Isolasi mRNA. Langkah pertama adalah mengisolasi mRNA dari sel atau jaringan. Proses ini melibatkan pemisahan mRNA dari total RNA menggunakan teknik seperti pengikat oligo atau DT atau kromatografi afinitas. Yang kedua, reverse transkripsion. Setelah mRNA diperoleh, tahap berikutnya adalah reverse transkripsion. Menggunakan enzim reverse transkriptase, enzim ini mensintesis cDNA dari mRNA dengan menggunakan primer oligot. Primer atau primer spesifik yang berikatan dengan ujung 3 aksen mRNA. Proses yang ketiga, sintesis DNA ganda. Setelah langkah pertama reverse transkripsion selesai, hasilnya adalah cDNA untai tunggal. Langkah selanjutnya adalah membuat untai kedua untuk menghasilkan cDNA ganda. Biasanya, enzim DNA polimerase digunakan untuk menambah untai komplementer pada cDNA untai tunggal. Yang keempat, cloning cDNA. cDNA yang telah digandakan ini dapat dikloning ke dalam vektor ekspresi untuk studi lebih lanjut atau produksi protein rekombinan. Penggunaan cDNA dalam cloning memungkinkan ekspresi gen secara lebih efisien dalam sistem ekspresi bakteri atau sel eukariotik. Proses yang terakhir, verifikasi cDNA. Setelah cDNA dihasilkan, langkah selanjutnya adalah verifikasi kualitas dan keberhasilan pembuatan cDNA. Biasanya ini dilakukan dengan PCR atau sequencing untuk memastikan bahwa cDNA yang dibuat sesuai dengan urutan mRNA yang diinginkan. C. Penerapan cDNA dalam penelitian. cDNA digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian, antara lain untuk mempelajari ekspresi gen secara kuantitatif, identifikasi variasi genetik, serta dalam produksi protein rekombinan untuk terapi medis. Salah satu aplikasi cDNA yang paling umum adalah dalam studi ekspresi gen, yang dapat dilakukan dengan metode seperti qPCR atau quantitative PCR untuk mengukur tingkat ekspresi gen di berbagai kondisi atau jaringan. Kesimpulannya, cDNA adalah alat yang sangat penting dalam penelitian genetik dan bioteknologi karena memungkinkan analisis ekspresi gen secara spesifik. Proses pembuatannya melalui reverse transkripsion memberikan wawasan mendalam tentang aktivitas transkripsi dalam sel dan memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang proses biologis di tingkat molekuler. Mungkin itu saja pembahasan sedikit materi dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.